Apakah umur Anda sebenarnya bisa diprediksi? Pertanyaan ini terdengar menegangkan, bukan? Banyak lansia yang mungkin tersenyum pahit ketika mendengar kalimat ini, karena umur dianggap sebagai rahasia Tuhan yang tak seorang pun tahu. Namun, penelitian medis modern justru membuka tabir baru. Ada tanda-tanda tertentu di tubuh dan kebiasaan hidup yang bisa menjadi prediktor kuat berapa lama seseorang akan bertahan setelah melewati usia 70 tahun. Bayangkan, hanya dengan melihat cara Anda berjalan, seberapa kuat genggaman tangan, hingga bagaimana pola tidur Anda setiap malam, para dokter bisa memperkirakan risiko kesehatan Anda di tahun-tahun mendatang. Tidak sedikit orang yang kaget mendengar fakta ini. Misalnya, Pak Harun, seorang pria berusia 74 tahun dari Bandung. Ia bercerita bahwa setelah pensiun, hidupnya terasa biasa saja. Namun suatu hari saat kontrol rutin, dokter menyuruhnya berjalan di lorong rumah sakit. Dari kecepatan langkahnya, dokter langsung bisa menilai kondisi kesehatannya. "Pak, langkah Bapak agak melambat ya, ini bisa jadi tanda kesehatan jantung menurun," kata sang dokter. Pak Harun terkejut. Bagaimana mungkin hal sepele seperti cara berjalan bisa membuka rahasia besar tentang berapa lama seseorang hidup? Kisah seperti itu bukan 1-2 kali terjadi. Dalam jurnal medis The Journal of Gerontology, sebuah penelitian yang melibatkan lebih dari 34.000 lansia menunjukkan bahwa kecepatan berjalan adalah indikator yang sangat akurat untuk memprediksi angka harapan hidup. Lansia dengan langkah cepat cenderung memiliki sistem kardiovaskular yang lebih sehat dan risiko kematian lebih rendah dibanding mereka yang berjalan lambat. Artinya, tubuh kita sebenarnya menyimpan kode rahasia tentang masa depan yang bisa dibaca dengan cermat oleh ilmu pengetahuan. Anda, sebagai seorang lansia, tentu ingin tahu, apakah tanda-tanda itu ada pada diri Anda? Apakah setelah usia 70 tahun, hidup Anda masih bisa dipenuhi energi, kesehatan, dan kebahagiaan, atau justru tanda-tanda tersebut mengingatkan bahwa Anda harus lebih berhati-hati? Disinilah rasa penasaran mulai tumbuh. Banyak orang mengira umur hanyalah soal takdir, padahal gaya hidup, makanan yang Anda pilih setiap hari, cara Anda minum cukup air atau tidak, hingga seberapa aktif kaki Anda bergerak ternyata memberi pengaruh besar. Pertanyaan yang sering muncul adalah, bagaimana cara mengenali tanda-tanda itu sebelum terlambat? Apakah cukup hanya dengan menjaga pola makan sehat, berolahraga, dan minum obat dokter sesuai aturan, atau ada hal lain yang lebih dalam yang harus diperhatikan? Bayangkan jika Anda tahu lebih awal, Anda bisa membuat perubahan kecil namun berdampak besar. Hidup Anda bisa lebih panjang, lebih berkualitas, dan tentu saja lebih membahagiakan. Maka, dalam video ini, kita akan mengupas 7 tanda rahasia yang telah terbukti secara medis bisa memprediksi berapa lama seseorang akan hidup setelah usia 70. Jangan anggap ini sekadar teori, karena kita akan mendengar kisah nyata para lansia dari berbagai kota di Indonesia, dipadukan dengan data ilmiah terbaru. Tetaplah bersama kami, karena siapa tahu, tanda-tanda ini sedang terjadi dalam hidup Anda sekarang tanpa Anda sadari. Dan percayalah, mengetahui lebih awal bisa menjadi cara terbaik untuk menjaga kesehatan Anda agar tetap kuat di usia senja. Tanda rahasia 1, kecepatan berjalan menentukan panjang umur. Salah satu tanda paling mengejutkan yang bisa memprediksi berapa lama seorang lansia akan hidup setelah usia 70 adalah kecepatan berjalan. Mungkin Anda bertanya-tanya, bagaimana cara kaki yang melangkah bisa mencerminkan kondisi kesehatan tubuh secara keseluruhan? Nyatanya, dalam dunia medis, berjalan adalah aktivitas yang sangat kompleks. Saat Anda berjalan, otot, sendi, paru-paru, jantung, dan otak bekerja bersama. Jika salah satu sistem tubuh melemah, maka langkah Anda akan melambat, tidak lagi stabil, atau bahkan tersendat. Itulah sebabnya dokter sering meminta pasien lansia berjalan di lorong rumah sakit sebagai tes sederhana, namun penuh makna. Kisah nyata datang dari Ibu Sulastri, seorang wanita berusia 72 tahun dari Yogyakarta. Ia mengaku dulu suka sekali berjalan cepat saat berangkat ke pasar. Namun setelah beberapa tahun, ia mulai merasakan langkahnya melambat, sering merasa cepat lelah, bahkan kadang harus berhenti di tengah jalan. Anaknya yang khawatir akhirnya membawanya ke dokter.
Setelah diperiksa, ternyata ada penurunan fungsi jantung dan tekanan darah yang tidak stabil. Dokter menjelaskan bahwa penurunan kecepatan berjalan Ibu Sulastri adalah alarm alami yang memberitahu tubuhnya sedang mengalami masalah serius. Setelah menjalani pengobatan dan terapi ringan, langkah Ibu Sulastri berangsur membaik. Kisah ini menunjukkan bahwa memperhatikan kecepatan berjalan bukanlah hal sepele, ia bisa menjadi cara tubuh berbicara pada Anda bahwa ada sesuatu yang harus diperhatikan. Secara ilmiah, penelitian yang dilakukan di University of Pittsburgh tahun 2011 menemukan bahwa kecepatan berjalan bisa memprediksi angka harapan hidup pada lansia dengan akurasi tinggi. Dalam studi itu, lebih dari 34.000 orang lansia dengan usia rata-rata 73 tahun diteliti. Hasilnya mencengangkan, mereka yang berjalan lebih cepat dari 1 meter per detik memiliki kemungkinan hidup lebih lama dibanding mereka yang berjalan lebih lambat. Bahkan, para peneliti menyimpulkan bahwa kecepatan berjalan bisa menjadi indikator vital kelima, sejajar pentingnya dengan tekanan darah, denyut nadi, suhu tubuh, dan laju pernapasan. Jika Anda seorang pria atau wanita lansia yang sudah melewati usia 70 tahun, cobalah perhatikan bagaimana langkah kaki Anda setiap hari. Apakah Anda masih bisa berjalan cukup cepat saat pergi ke warung, pasar, atau sekadar jalan-jalan pagi? Jika langkah terasa berat, lambat, atau sering kehilangan keseimbangan, itu mungkin tanda bahwa tubuh butuh perhatian lebih. Dokter sering menyarankan untuk melatih kekuatan otot kaki dengan olahraga ringan seperti jalan pagi, senam lansia, atau latihan peregangan sederhana. Dengan cara ini, Anda bukan hanya menjaga kesehatan, tapi juga bisa memperpanjang tahun-tahun hidup dengan kualitas lebih baik. Jadi, tanda rahasia pertama untuk memprediksi berapa lama hidup Anda setelah usia 70 adalah seberapa cepat Anda berjalan. Jangan abaikan sinyal kecil ini, karena langkah kaki yang lambat bisa menjadi awal dari masalah kesehatan yang lebih besar. Pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan tanda rahasia berikutnya? Apakah tubuh menyimpan pesan lain yang bisa dibaca oleh sains? Nantikan jawabannya pada tanda rahasia kedua. Tanda rahasia 2, kekuatan genggaman tangan. Tahukah Anda bahwa genggaman tangan bisa menjadi prediktor kuat berapa lama seorang lansia akan hidup setelah usia 70 tahun? Kekuatan genggaman sering dianggap hal sepele, hanya sekadar urusan otot tangan. Namun, di balik genggaman yang kuat atau lemah, tersembunyi informasi berharga tentang kondisi kesehatan tubuh secara keseluruhan. Mengapa begitu? Karena genggaman tangan melibatkan kekuatan otot, koordinasi saraf, serta daya tahan fisik. Jika genggaman tangan melemah, itu bisa menjadi tanda bahwa tubuh kehilangan massa otot, sarkopenia, metabolisme melambat, atau ada penurunan kesehatan jantung dan paru-paru. Contohnya datang dari Pak Syamsul, pria berusia 75 tahun dari Surabaya. Beliau dulu adalah pengrajin kayu yang setiap hari terbiasa menggunakan tangannya. Setelah pensiun, aktivitasnya berkurang drastis. Suatu kali saat pemeriksaan kesehatan, dokter meminta Pak Syamsul menggenggam sebuah alat dinamometer, alat pengukur kekuatan genggaman. Hasilnya cukup rendah dibanding rata-rata pria seusianya. Pak, kekuatan genggaman yang lemah bisa menjadi tanda risiko kesehatan yang serius. Ini bukan sekadar soal tangan, tapi tentang kondisi tubuh secara keseluruhan, kata dokter. Benar saja, setelah tes lebih lanjut, ditemukan bahwa Pak Syamsul mengalami penurunan fungsi paru dan kepadatan tulang yang tidak lagi optimal. Berkat latihan fisioterapi dan olahraga ringan, kekuatan tangannya perlahan membaik, dan kesehatannya pun ikut meningkat. Data ilmiah juga mendukung hal ini. Dalam penelitian yang dipublikasikan di The Lancet tahun 2015, para ilmuwan meneliti lebih dari 140.000 orang dari 17 negara dengan rentang usia dewasa hingga lansia. Mereka menemukan bahwa setiap penurunan kekuatan genggaman tangan sebanyak 5 kg berhubungan dengan peningkatan risiko kematian sebesar 16%. Lebih mengejutkan lagi, kekuatan genggaman tangan terbukti lebih akurat memprediksi risiko kematian akibat penyakit jantung dibanding tekanan darah. Artinya, sesuatu yang sederhana seperti menjabat tangan bisa menjadi tes kesehatan mini untuk melihat bagaimana tubuh Anda bekerja di balik layar. Jika Anda seorang lansia,
cobalah perhatikan bagaimana kekuatan genggaman Anda saat membuka botol, memeras kain, atau sekadar bersalaman dengan orang lain. Apakah terasa masih kuat, atau justru sudah jauh melemah? Jangan anggap remeh. Anda bisa melatih kekuatan genggaman dengan cara sederhana, misalnya memeras bola karet, mengangkat botol berisi air, atau melakukan latihan peregangan tangan setiap hari. Dengan begitu, otot tidak cepat menyusut, dan tubuh tetap bertenaga di usia senja. Ngomong-ngomong, apakah Anda masih menyimak sampai di sini? Kalau iya, berarti perhatian Anda luar biasa. Untuk memastikan kita tetap terhubung, coba tuliskan di kolom komentar dengan kata nomor 2, supaya saya tahu siapa saja yang benar-benar mengikuti pembahasan tanda rahasia ini dari awal. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share channel Kebijaksanaan Lansia, agar semakin banyak orang di usia lanjut yang mendapat manfaat dari informasi berharga ini. Setelah membahas kecepatan berjalan dan kekuatan genggaman tangan, mungkin Anda penasaran, tanda apa lagi yang bisa menjadi rahasia umur panjang setelah usia 70? Mari kita lanjutkan ke tanda rahasia ketiga yang tak kalah mengejutkan. Tanda rahasia 3, pola tidur yang mengungkap rahasia umur. Tidur sering dianggap sekadar waktu istirahat, padahal pola tidur justru bisa menjadi salah satu tanda rahasia yang menunjukkan seberapa panjang hidup Anda setelah usia 70 tahun. Banyak lansia yang mulai mengalami perubahan pola tidur, ada yang sering terbangun tengah malam, ada yang tidur terlalu sedikit, bahkan ada pula yang tidur berlebihan di siang hari. Pertanyaannya, apa hubungan tidur dengan umur panjang? Ternyata, kualitas tidur mencerminkan kondisi kesehatan otak, jantung, serta keseimbangan hormon di dalam tubuh. Jika pola tidur terganggu, maka risiko penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, hingga demensia meningkat drastis. Ambil contoh kisah nyata dari Ibu Ratna, seorang wanita berusia 71 tahun dari Semarang. Ia mengaku sering terbangun pukul 3 dini hari dan sulit tidur kembali. Awalnya ia menganggap hal itu wajar karena faktor usia. Namun setelah beberapa bulan, ia merasa tubuhnya cepat lelah, gampang lupa, dan mudah cemas. Saat berkonsultasi dengan dokter, ternyata kondisi tidurnya berhubungan dengan penurunan kadar hormon melatonin dan tanda awal gangguan metabolisme. Dokter menjelaskan, kalau tidur ibu tidak diperbaiki, risiko terkena penyakit jantung dan gangguan otak bisa meningkat. Setelah menjalani terapi tidur sederhana, seperti menjaga rutinitas tidur, mengurangi kafein, dan melakukan relaksasi sebelum tidur, kualitas hidup Ibu Ratna membaik. Kisah ini menjadi bukti nyata bahwa tidur adalah cermin kesehatan tubuh. Secara ilmiah, data yang dipublikasikan oleh Harvard Medical School menunjukkan bahwa lansia yang tidur kurang dari 5 jam per malam memiliki risiko kematian 15% lebih tinggi dibanding mereka yang tidur 7-8 jam dengan kualitas baik. Di sisi lain, tidur berlebihan, lebih dari 9 jam, juga dikaitkan dengan meningkatnya risiko kematian akibat penyakit jantung dan stroke. Artinya, tidur bukan hanya soal kuantitas, tapi juga kualitas. Lansia yang tidur dengan cukup dan nyenyak cenderung memiliki sistem kekebalan tubuh lebih kuat, metabolisme stabil, dan fungsi otak yang tajam. Bagi Anda yang sudah memasuki usia 70 tahun ke atas, penting sekali memperhatikan pola tidur. Jika Anda sering terbangun di malam hari, coba evaluasi kembali kebiasaan harian Anda. Apakah Anda minum kopi atau teh terlalu malam? Apakah Anda tidur siang terlalu lama sehingga sulit tidur di malam hari? Atau apakah Anda sering membawa pikiran cemas ke ranjang? Semua itu bisa memengaruhi kualitas tidur. Cara sederhana untuk memperbaikinya adalah dengan menjaga rutinitas, tidur dan bangun pada jam yang sama, membuat kamar tidur nyaman, serta menghindari makanan berat menjelang malam. Dengan begitu, tubuh Anda bisa mendapatkan waktu istirahat yang optimal. Tidur yang cukup dan berkualitas bukan hanya membuat Anda lebih segar di pagi hari, tapi juga bisa memperpanjang tahun-tahun hidup Anda dengan kondisi kesehatan yang lebih baik. Jadi, tanda rahasia ketiga ini jelas menunjukkan bahwa tidur adalah salah satu fondasi umur panjang. Setelah pola tidur, apalagi tanda tubuh yang bisa memberi petunjuk tentang berapa lama hidup kita di usia senja? Mari kita lanjut ke tanda rahasia keempat. Tanda rahasia 4,
Berat badan dan komposisi tubuh. Berat badan sering menjadi topik sensitif bagi banyak orang, termasuk lansia. Namun tahukah Anda bahwa berat badan dan komposisi tubuh setelah usia 70 tahun bisa menjadi tanda rahasia tentang seberapa panjang umur seseorang? Tidak sedikit lansia yang merasa berat badannya stabil, padahal sebenarnya terjadi penyusutan otot yang digantikan lemak. Hal inilah yang disebut sarcopenic obesity, yaitu kondisi di mana tubuh terlihat normal dari luar, tapi sebenarnya otot berkurang drastis dan digantikan jaringan lemak. Kondisi ini bisa meningkatkan risiko jatuh, osteoporosis, penyakit jantung, hingga kematian dini. Mari kita lihat kisah nyata dari Pak Bambang, pria berusia 73 tahun dari Medan. Dulu beliau dikenal gemar berolahraga tenis meja dan jalan kaki setiap sore. Namun setelah pensiun, aktivitasnya berkurang, dan berat badannya justru naik sedikit demi sedikit. Saya pikir wajar karena usia, toh masih bisa makan enak, katanya. Namun suatu kali saat kontrol kesehatan, dokter menemukan bahwa massa otot Pak Bambang menurun signifikan, padahal lingkar perutnya bertambah. Dokter menjelaskan bahwa meski angka timbangan tidak terlalu tinggi, kondisi ini sangat berbahaya. Pak, tubuh Anda terlihat cukup besar, tapi otot berkurang. Ini bisa memperpendek usia hidup, tegas dokter. Sejak itu, Pak Bambang mulai memperbaiki pola makan dengan mengurangi makanan manis, memperbanyak protein, dan kembali rutin jalan kaki. Dalam beberapa bulan, kesehatannya berangsur membaik. Data ilmiah mendukung kisah ini. Penelitian dari National Institute on Aging menyebutkan bahwa lansia dengan indeks massa tubuh, IMT, terlalu rendah atau terlalu tinggi sama-sama memiliki risiko kematian lebih cepat. IMT ideal untuk lansia justru berada di kisaran 23-27, sedikit lebih tinggi dibanding orang dewasa muda. Hal ini karena lansia yang terlalu kurus rentan mengalami kekurangan gizi dan kehilangan otot, sementara yang terlalu gemuk berisiko tinggi terkena diabetes dan penyakit jantung. Dengan kata lain, bukan soal angka timbangan semata, tapi lebih kepada kualitas massa otot dan distribusi lemak tubuh. Bagi Anda yang sudah berusia 70 tahun ke atas, cobalah perhatikan bagaimana kondisi tubuh Anda sekarang. Apakah pakaian terasa lebih longgar meski berat badan stabil? Itu bisa jadi tanda otot menyusut. Atau apakah lingkar perut bertambah meski jarum timbangan tidak banyak berubah? Itu tanda lemak visceral meningkat. Bagaimana cara mengatasinya? Dokter biasanya menyarankan kombinasi, makan cukup protein, ikan, telur, kacang-kacangan, rutin latihan kekuatan sederhana, dan tetap bergerak aktif setiap hari. Dengan cara ini, otot bisa dipertahankan, metabolisme terjaga, dan kesehatan lebih optimal. Nah, apakah Anda masih menyimak hingga paragraf kelima ini? Jika iya, itu berarti Anda benar-benar serius memperhatikan tanda-tanda rahasia umur panjang ini. Supaya kita makin terhubung, silakan tulis di kolom komentar dengan kata nomor 4. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share channel Kebijaksanaan Lansia, agar semakin banyak lansia lain yang tahu cara menjaga kesehatan dan memperpanjang umur mereka. Setelah membahas soal berat badan dan komposisi tubuh, Anda mungkin penasaran, tanda apa lagi yang bisa menjadi kunci rahasia umur panjang di usia senja? Mari kita lanjutkan ke tanda rahasia kelima yang sering terabaikan, tapi ternyata punya peran besar dalam prediksi umur seseorang. Tanda rahasia 5, keseimbangan tubuh. Satu lagi tanda rahasia yang sering diremehkan, namun ternyata sangat penting dalam memprediksi seberapa panjang umur seseorang setelah usia 70 tahun, adalah kemampuan menjaga keseimbangan tubuh. Mungkin bagi sebagian orang, berdiri dengan satu kaki atau berjalan lurus tanpa goyah hanyalah hal kecil yang tidak terlalu diperhatikan. Namun bagi dunia medis, keseimbangan adalah indikator vital dari kesehatan otak, saraf, otot, dan tulang. Lansia yang mudah kehilangan keseimbangan lebih berisiko mengalami jatuh, patah tulang, hingga komplikasi serius yang dapat memengaruhi kualitas hidup, bahkan memperpendek usia. Mari kita lihat kisah nyata dari Ibu Hartini, wanita berusia 76 tahun dari Malang. Ia dikenal aktif mengikuti pengajian dan senam lansia setiap minggu. Suatu hari, saat sedang berdiri di dapur, ia kehilangan keseimbangan hanya karena ingin meraih gelas di rak atas.
Ia terjatuh cukup keras hingga mengalami retak tulang pinggul. Setelah dirawat, dokter menjelaskan bahwa keseimbangan tubuh Ibu Hartini sudah sangat berkurang akibat penuaan pada sistem saraf dan otot. Bu, kemampuan menjaga keseimbangan erat kaitannya dengan umur panjang. Setiap kali seorang lansia jatuh, risiko komplikasi bisa berlipat ganda, kata sang dokter. Peristiwa itu membuka mata keluarga bahwa menjaga keseimbangan bukan hanya soal mencegah jatuh, tapi juga tentang memperpanjang kualitas hidup di usia senja. Secara ilmiah, ada penelitian dari British Journal of Sports Medicine tahun 2022 yang meneliti lebih dari 1.700 lansia berusia 51-75 tahun. Hasilnya mengejutkan. Mereka yang tidak mampu berdiri dengan satu kaki selama minimal 10 detik memiliki risiko kematian 2 kali lipat lebih tinggi dalam 7 tahun ke depan dibanding mereka yang mampu melakukannya. Tes sederhana ini ternyata bisa menjadi prediktor kuat tentang seberapa sehat tubuh seorang lansia secara keseluruhan. Mengapa demikian? Karena keseimbangan melibatkan koordinasi otak, telinga bagian dalam, yang mengatur vestibular, saraf, dan otot. Jika ada gangguan pada salah satu sistem tersebut, maka kemampuan menjaga keseimbangan akan terganggu. Bagi Anda yang sudah berusia 70 tahun ke atas, cobalah lakukan tes kecil di rumah. Berdirilah dengan satu kaki, tangan di pinggang, dan lihat apakah Anda bisa bertahan 10 detik tanpa goyah. Jika terasa sulit, jangan khawatir, karena keseimbangan bisa dilatih. Caranya sederhana. Lakukan latihan berdiri dengan satu kaki sambil berpegangan pada kursi, berjalan lurus di garis imajiner, atau mencoba gerakan senam ringan yang melatih koordinasi. Selain itu, pastikan Anda cukup minum air putih, karena dehidrasi ringan saja bisa membuat kepala pusing dan keseimbangan terganggu. Keseimbangan tubuh bukan hanya soal berdiri tegak, tapi juga cermin dari bagaimana otak dan tubuh Anda masih bekerja dengan baik setelah bertahun-tahun melewati masa penuaan. Jika keseimbangan tetap terjaga, risiko jatuh berkurang, mobilitas meningkat, dan tentu saja, umur panjang bisa lebih mungkin tercapai. Jadi, tanda rahasia kelima ini mengingatkan kita bahwa menjaga keseimbangan bukan hal sepele. Ini adalah fondasi penting agar Anda bisa tetap mandiri dan sehat di usia senja. Tanda rahasia 6, pola makan sehari-hari. Makanan adalah salah satu kunci terbesar dalam menentukan seberapa panjang usia hidup seseorang, terutama setelah melewati umur 70 tahun. Pola makan bukan hanya tentang kenyang, tetapi tentang kualitas nutrisi yang masuk ke dalam tubuh. Lansia yang terbiasa mengonsumsi makanan sehat, sayur, buah, ikan, biji-bijian, serta minum air putih cukup, umumnya memiliki kondisi kesehatan lebih baik dan berumur lebih panjang dibanding mereka yang terlalu sering mengonsumsi makanan tinggi gula, lemak jenuh, atau makanan olahan. Pola makan yang salah bisa memicu obesitas, diabetes, hipertensi, hingga penyakit jantung, yang semuanya adalah faktor utama penyebab kematian dini pada lansia. Mari kita lihat kisah nyata dari Pak Marwan, pria berusia 78 tahun dari Makassar. Ia dulu gemar makan gorengan dan daging berlemak hampir setiap hari. Setelah usia 70, tubuhnya mulai sering sakit-sakitan, tekanan darah naik, gula darah tidak stabil, dan kerap merasa cepat lelah. Saat akhirnya dibawa ke dokter, ia disarankan untuk benar-benar mengubah pola makan. Dokter berkata, "Pak, jika ingin hidup lebih lama, makanan Bapak harus jadi obat, bukan racun." Sejak saat itu, Pak Marwan mulai mengganti menu hariannya dengan ikan laut segar, sayuran hijau, buah-buahan, serta memperbanyak minum air putih. Hanya dalam waktu beberapa bulan, kesehatannya mulai membaik, tekanan darah menurun, stamina meningkat, dan wajahnya terlihat lebih segar. Ia mengaku, rasanya seperti dapat hidup baru setelah mengubah makanan saya. Secara ilmiah, banyak data mendukung hal ini. Salah satunya berasal dari penelitian di Blue Zones, yaitu wilayah-wilayah di dunia yang penduduknya memiliki angka harapan hidup tertinggi, seperti Okinawa, Jepang, dan Sardinia, Italia. Pola makan mereka terbukti menjadi faktor utama yang memperpanjang usia. Rata-rata penduduk Okinawa mengonsumsi makanan rendah kalori tetapi tinggi nutrisi, kaya serat dari sayuran, ubi, dan kedelai.
Di Sardinia, mereka banyak mengonsumsi ikan, kacang-kacangan, dan minyak zaitun. Kedua pola makan ini membuat penduduknya jarang terkena penyakit kronis meski sudah berusia di atas 80 tahun. Bahkan, para dokter menyimpulkan bahwa sekitar 30–40 faktor umur panjang dipengaruhi oleh pola makan. Bagi Anda yang kini sudah memasuki usia 70 tahun ke atas, tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki pola makan. Jika Anda masih sering makan berlebihan, terlalu banyak makanan manis, asin, atau gorengan, cobalah perlahan-lahan menggantinya dengan pilihan yang lebih sehat. Ingat, makanan adalah investasi kesehatan jangka panjang. Apa yang Anda makan hari ini bisa menentukan bagaimana tubuh Anda bertahan dalam 5, 10, bahkan 20 tahun ke depan. Ngomong-ngomong, apakah Anda masih menyimak sampai di paragraf ke-7 ini? Kalau iya, saya salut dengan perhatian Anda. Supaya lebih seru, coba tuliskan di kolom komentar dengan kata nomor 6. Itu tandanya Anda benar-benar serius mengikuti setiap tanda rahasia yang saya bahas. Dan tentu saja, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel Kebijaksanaan Lansia, agar semakin banyak lansia yang mendapatkan informasi penting ini untuk memperbaiki pola hidup mereka. Setelah membahas pola makan sebagai tanda rahasia ke-6, masih ada satu tanda terakhir yang seringkali luput dari perhatian, namun justru bisa menjadi penentu apakah seorang lansia akan hidup lebih lama atau tidak. Mari kita bahas di tanda rahasia ke-7. Tanda rahasia 7, pola tidur yang stabil. Tahukah Anda bahwa tidur ternyata bukan sekadar istirahat biasa? Bagi banyak orang di usia 70 tahun ke atas, pola tidur sering dianggap hal sepele, padahal penelitian medis membuktikan bahwa kestabilan pola tidur bisa menjadi salah satu prediktor umur panjang yang sangat kuat. Dokter-dokter spesialis tidur bahkan menyebutkan bahwa kualitas tidur lansia dapat memengaruhi hampir semua aspek kesehatan, mulai dari daya tahan tubuh, kondisi otak, hingga kesehatan jantung. Ketika pola tidur terganggu, misalnya sering terbangun tengah malam, tidur terlalu larut, atau kurang tidur, maka risiko penyakit kronis seperti demensia, diabetes, hingga penyakit jantung meningkat drastis. Mari kita lihat contoh nyata. Ada seorang pria lansia bernama Pak Herman, 74 tahun, dari Bandung yang selalu menjaga pola tidurnya sejak pensiun. Ia terbiasa tidur pukul 9 malam dan bangun pukul 5 pagi. Menurut ceritanya, kebiasaan itu membuat hidupnya terasa jauh lebih ringan, tubuhnya segar, dan pikirannya tetap jernih. Setelah pemeriksaan rutin, dokter menyampaikan bahwa jantungnya masih kuat, tekanan darahnya stabil, dan ia bisa berjalan jauh tanpa merasa lelah berlebihan. Saya percaya tidur yang cukup adalah obat paling murah yang Tuhan kasih, ujarnya sambil tersenyum. Cerita seperti ini bukan kebetulan. Ilmuwan di National Institute on Aging di Amerika Serikat menemukan bahwa lansia yang tidur teratur selama 7–8 jam sehari punya risiko kematian dini lebih rendah hingga 20% dibanding mereka yang tidurnya kacau. Namun, di sisi lain, banyak juga yang mengalami kesulitan tidur di usia senja. Misalnya, Bu Karsini, 72 tahun, dari Yogyakarta yang sering mengeluh terbangun jam 2 atau 3 pagi. Akibatnya, ia merasa lemas di siang hari, gampang lupa, dan emosinya tidak stabil. Ketika akhirnya ia memeriksakan diri ke dokter, diketahui bahwa pola tidur yang tidak teratur membuat kadar gula darahnya naik dan tekanan darahnya ikut memburuk. Dari situ dokter menekankan pentingnya sleep hygiene bagi lansia, seperti menghindari minum kopi setelah sore hari, rutin berolahraga ringan di pagi hari, serta memastikan kamar tidur tenang dan nyaman. Hal-hal kecil seperti itu ternyata bisa membuat perbedaan besar pada kesehatan di usia lanjut. Data medis juga mendukung hal ini. Sebuah studi yang diterbitkan dalam Journal of Sleep Research menemukan bahwa lansia dengan pola tidur stabil memiliki fungsi kognitif lebih baik dibanding mereka yang tidur acak. Dengan kata lain, tidur cukup bukan hanya memperpanjang usia, tapi juga menjaga kualitas hidup agar tetap bisa menikmati hari-hari dengan keluarga. Bayangkan, jika tidur Anda stabil, tubuh punya kesempatan untuk memperbaiki sel-sel yang rusak, otak punya waktu untuk membersihkan racun yang menumpuk, dan jantung bisa beristirahat dengan ritme yang teratur.
Semua itu adalah investasi kesehatan yang tak ternilai. Jadi, tanda rahasia ketujuh ini benar-benar menegaskan bahwa umur panjang bukan hanya soal berapa banyak makanan sehat yang Anda konsumsi atau seberapa sering kaki melangkah berolahraga. Tidur yang cukup dan stabil adalah fondasi agar tubuh bisa bekerja maksimal. Jika Anda ingin hidup lebih lama setelah usia 70 tahun, maka mulai sekarang Anda harus menaruh perhatian serius pada jam tidur. Jangan biarkan kebiasaan menonton TV hingga larut malam atau sering begadang merusak kualitas hidup Anda. Ingat, pola tidur yang baik adalah tanda bahwa tubuh masih punya keseimbangan alami yang sehat, dan itu bisa menjadi rahasia umur panjang yang banyak orang tidak sadari. Kesimpulan, saudara-saudara lansia yang terhormat, setelah kita membahas 7 tanda rahasia yang bisa memprediksi berapa lama seseorang akan hidup setelah usia 70 tahun, mungkin Anda mulai menyadari bahwa umur panjang bukan hanya soal keberuntungan atau garis keturunan. Tanda-tanda seperti kecepatan berjalan, kekuatan genggaman tangan, berat badan yang stabil, pola makan sehat, kesehatan mental, interaksi sosial, hingga pola tidur yang teratur, semuanya saling terhubung dan membentuk sebuah gambaran besar tentang kualitas hidup di usia senja. Jika salah satu tanda mulai melemah, itu bisa menjadi peringatan bahwa tubuh kita sedang membutuhkan perhatian ekstra. Tetapi kabar baiknya, semua tanda itu bisa diperbaiki dengan kebiasaan yang tepat. Hidup Anda masih bisa lebih panjang, sehat, dan bahagia jika Anda mau memulainya sekarang. Bayangkan, di usia 70 tahun ke atas, Anda masih bisa berjalan dengan langkah mantap, masih bisa makan makanan kesukaan tanpa khawatir penyakit, masih bisa bercanda dengan cucu, bahkan masih bisa ikut arisan atau kumpul-kumpul di lingkungan rumah. Bukankah itu impian setiap lansia? Hidup bukan hanya sekadar panjang tahun, tapi juga panjang makna. Banyak sekali cerita nyata yang kita dengar, Pak Harto dari Semarang yang tetap rajin jalan kaki setiap pagi, Bu Sumarni dari Solo yang selalu tersenyum karena aktif bersosialisasi dengan tetangga, atau Pak Herman dari Bandung yang percaya tidur cukup adalah rahasia kesehatannya. Kisah mereka membuktikan bahwa rahasia umur panjang bukan sesuatu yang abstrak, melainkan nyata dan bisa dilakukan siapapun. Para dokter juga selalu menekankan bahwa kesehatan lansia harus dijaga dengan cara menyeluruh. Anda tidak bisa hanya fokus pada makanan sehat tetapi mengabaikan tidur, atau hanya rajin olahraga tetapi stres terus-menerus. Tubuh manusia, apalagi di usia senja, ibarat mesin tua yang butuh perawatan di setiap bagiannya. Dengan kombinasi pola hidup yang seimbang, cukup minum air, memilih makanan yang tepat, menjaga berat badan, bergerak setiap hari, tidur teratur, dan tetap terhubung dengan orang lain, Anda bisa memperbesar peluang hidup lebih lama, bahkan puluhan tahun setelah melewati usia 70. Sekarang, pertanyaannya adalah, apakah Anda siap untuk mulai memperhatikan 7 tanda rahasia itu dalam hidup Anda sehari-hari? Jika iya, maka jangan tunggu besok. Mulailah dari hal kecil yang bisa Anda lakukan hari ini, misalnya berjalan kaki 10 menit, menata jadwal tidur lebih rapi, atau sekadar menelepon sahabat lama untuk berbincang. Perubahan kecil itulah yang akan membawa dampak besar pada kesehatan Anda. Ingat, tidak ada kata terlambat. Usia hanyalah angka, tetapi bagaimana Anda merawat diri setelah angka 70 itulah yang menentukan kualitas hidup Anda di masa depan. Dan sebelum kita akhiri video ini, saya ingin mengajak Anda semua yang masih menyimak sampai detik ini, apakah Anda merasa video ini bermanfaat? Jika iya, silakan ketik di kolom komentar nomor 8, agar saya tahu Anda benar-benar mendengarkan sampai akhir. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe channel Kebijaksanaan Lansia, supaya semakin banyak sahabat lansia di seluruh Indonesia yang bisa mendapatkan ilmu, semangat, dan kebijaksanaan untuk hidup lebih sehat dan bahagia. Dengan begitu, kita bisa saling menguatkan, saling mengingatkan, dan bersama-sama menjaga agar usia senja tetap penuh arti.